bacaan 7 yang masyhur dari imam yang 7 itu paling tidak ada 2 bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, ma yukhalifu rasmal mushaf. Yang pertama adalah riwayat yang tidak sesuai dengan rasm mushaf Utsmani. Fa hadza la syakka fi annahu la tajuzu qira'atuhu. Ini sudah yakin ataupun tidak ragu lagi bahwasannya kalau ada bacaan yang tidak sesuai dengan rasm Utsmani, maka enggak boleh dibaca. Ya. Artinya apa? Tidak boleh diniatkan sebagai Al-Qur'an. Tidak boleh dibaca di mana? La fi sholati wala fi ghairiha. Tidak dalam salat maupun di dalam bacaan-bacaan yang lainnya. Tapi untuk diketahui sebagai sebuah hadis ya monggo-monggo aja. Wa minnu ma la yukhalifu rasmal mushaf. Dan di antaranya dari bagian yang pertama ini adalah sesuatu yang tidak menyelisih dari rasm mushaf Utsmani. Tetapi walam tushtahar al-qira'atu bihi. Atau walam tashtahir qira'atu bihi, tetapi tidak masyhur bacaannya. Wa inna ma warada min turuqin gharibah la ya'ulu 'alaiha. Tetapi bacaan tadi ya sampai ataupun disebutkan dari torik yang asing, yang gharib, la ya'ulu 'alaiha, yang tidak bisa dipakai sebagai pegangan. Wa hadza yadhharul man'u min al-qira'ati bihi aidan. Ini juga dilarang untuk membacanya. Nah, ini dilarang untuk membacanya. Kalau tadi dikatakan bahwasanya yang keluar dari qiraat 7 itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak sama dengan rasm Utsmani. Ini yang tidak boleh dibaca, ya. Ada bagian yang kedua, mashtuhira 'anil a'immati hadzal sya'an al-qira'atu bihi qadiman wa hadisan. Yaitu riwayat yang masyhur dari para a'immah ahli qiraat, ya, hadzal sya'an al-qira'at bihi, yang mereka telah membacakannya dan kemudian menyampaikannya pada umat qadiman wa hadisan, baik pada masa yang lalu awal-awal Islam maupun masa-masa yang baru, yang sekarangan. Fa hadza la wajha lil man'i, maka riwayat ini tidak ada larangan sama sekali. Wa min dzalika, di antaranya adalah qiraatu Ya'qub wa ghairuhu, di antaranya bacaan Imam Ya'qub maupun qiraatu Ya'qub wa ghairihi, yaitu bacaan Imam Ya'qub dan selain Ya'qub. Ada peringatan yang ketiga, at-tanbihus tsalis. Ada biikhtilafil qiraat yadharul ikhtilaf fil ahkam. Dengan perbedaan bacaan yang masyhur, bacaan yang mutawatir atau yang masyhur juga, ini akan terjadi khilaf, ya, akan terlihat khilaf ataupun perbedaan di dalam hukum-hukum. Walihada, oleh karenanya dari perbedaan qiraat ini, ya, banal fuqaha'u naqdha wudu'il malmus wa adamuhu. Ya. Walihada, oleh karenanya para fuqaha ahli hukum berlandasan dari perbedaan qiraat ini, ada mengatakan yaitu batalnya wudunya orang yang disentuh. Ada juga yang berpendapat yang disentuh enggak batal. Ala ikhtilafil qiraat, berdasarkan pada perbedaan qiraat. Di dalam qiraat yang mana? Fi lamastum aw lamastum. Pada bacaan aw lamastumun nisa atau aw lamastumun nisa. Nah, ini. Bacaannya itu lamastumun nisa atau lamastumun nisa. Wa jawazu wad'il haid indal inqita'i qabla ghusli wa adamihi, dan bolehnya menggauli seorang istri yang haidnya telah berhenti tetapi belum mandi, apakah boleh apakah tidak? Alal ikhtilafi fi yadhhuruna bitakhfif wa yatahharuna bitasydid. Ini mereka berdasarkan pada perbedaan bacaan, perbedaan qiraat. Ada yang bacakan hatta yadhhurna, ya, bitakhfif. Ada baca, ya,
wa yatatahhar, dan ada yang baca hatta yatatahharuna. Hatta yatatahharuna dengan adanya tasydid. Dari sinilah nantinya perbedaan para ulama di dalam mengambil hukum ataupun menyampaikan hukum menurut apa yang mereka yakini yang paling benar. Nah, ini yang harus diketahui. Kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat? Kadang-kadang itu para ahli fikih itu sama, ya, rujukannya sama mutawatir, qiraannya sama muwatir semuanya an Rasulullah SAW dari Jibril kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaan terjadi di dalam cara memahami Al-Quran atau cara memahami hasil hukum dari itu. Mereka beristihad, terkadang di antaranya adalah perbedaan pendapat itu yaitu dipicu dari adanya perbedaan qiraat. Nah, seperti tadi kita telah jelas bahwasanya orang yang disentuh itu batal apa tidak, apa yang nyentuh. Nah, ini perbedaan dari au lamastum au lamastum bacaannya. Kemudian orang yang sudah selesai haid, tapi ada wanita yang selesai haid. Nah, wanita yang halal, apakah boleh berhubungan dengannya padahal dia belum mandi? Khilaf para ulama. Dari mana khilaf itu? Dipicu dari cara qiraat hatta yatahurna atau hatta yatahharuna. Dari tasydid ini kemudian perbedaan pendapat. Satu harus sampai suci, benar-benar suci dengan mandi. Yang lain mengatakan yang penting sudah berhenti haidnya maka sudah boleh digauli. Kaifiyatul qiraat, insyaallah tentang pembacaan atau cara al-qiraat ini insyaallah kita baca pada pertemuan datang. Namun yang harus kita ketahui bahwasannya dari ringkasan tadi kita mengetahui bahwasannya bacaan yang ada tentang Al-Quran itu ada beragam, ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, ada yang syadz, kemudian ada yang maudhu' atau palsu, ada juga yang modelnya adalah sebagai tafsiran atau al-mudraj. Semoga apa yang kita kaji pada saat ini bermanfaat. Semoga kita dan keluarga kita termasuk ahli Al-Quran. Kita semoga semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran sehingga kita masuk surga, yaitu bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.